bersama dengan Ricky, Debbie, Irma dari Nias, dan juga Pak Yadi, dan di online Hatta, Doli dari dari Laos, dari luar negeri di Laos, dan juga Pak Aweng yang ada di rumah. Kita mau mulai ibadah kita. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Buat kami, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Biar hadirat-Mu memenuhi terus. 2000 tahun yang lalu, pencurahan Roh Kudus terjadi di Yerusalem. Dan hari ini kami merayakan. Dan hari ini kami merasakan Roh-Mu bekerja atas kami. Terima kasih. Ibadah kami buka hanya di dalam satu nama, itu Yesus Kristus Tuhan, yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Yang percaya katakan Amin. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Biar Roh Kudus bekerja atas kami. Lawatan-Mu terjadi di tempat ini, di gereja Tuhan, bahkan sampai ke rumah-rumah kami Tuhan. Rumahnya Pak Aweng, rumahnya Atta, bahkan sampai ke Laos, ke luar negeri Tuhan, di mana Doli ada. Jangan ambil ya Tuhan. Kekuatan kasih-Mu bekerja. Terima kasih.
mungkin ada yang mau memberikan kesaksian. Doli, Ata, Pak Aweng, Riki. Kita kedatangan tamu dari Nias nih, guru. Ada di Pastori sekarang. Selama ini tinggal di Tangerang dia. Situasi corona membuat kita bisa bersama-sama di Pastori, luar biasa. Dan mungkin ada banyak orang doa yang dipanjatkan setiap hari. Kegerakan Roh Kudus terjadi. Amin. Mungkin ada yang mau menyaksikan kasih Tuhan? Sempat bicara sama pengacara saya. Dia bilang saya coba kasih dikisikan sebab dia punya istri yang kedua di kontrakan kita gitu. Jadi saya nggak mengharapkan uang sih, tapi saya juga mengharapkan dia selamat gitu loh. Jadi saya bilang sama dia, Amin. Dia tuh kamu masih punya istri kan, masih punya anak 1 perempuan. Jadi ini istri kedua gitu dia bilang. Terus saya bilang, ya saya nggak bilang apa ya. Kalau kita orang Kristen tuh nggak boleh, saya bilang. Iya. Jadi Iya. Jadi saya bilang, siapa yang terkoneksi dengan Tuhan, mereka akan merasakan hadirat Tuhan luar biasa. Roh Kudus tercurah terus dalam kehidupan. Hari ini bukan hanya kita merayakan Pentakosta, ya pencurahan Roh Kudus, tetapi sebenarnya Roh Kudus sedang terjadi hari-hari ini di akhir zaman. Kita lihat pekerjaan Roh Kudus dahsyat dan luar biasa. Amin. Siapa yang terkoneksi dengan Tuhan, selalu berhubungan dengan Tuhan, dia akan merasakan, dia akan jadi saksi, dia akan berbicara dengan keberanian-keberanian yang Tuhan berikan buat dia. Mungkin ada yang lain berpuasa, dan mungkin Laos merupakan link kami untuk sekolah Alkitab nanti. Mungkin ada orang-orang yang akan dikirim ke sana. Tuhan akan buka link baru buat kita semua. Ku tetap cinta.
janji kami Tuhan. Kami mau setia. Kami mau tetap cinta. Walau topan badai datang dalam kehidupan kami, kami tetap setia. Oleh sebab itu kami membutuhkan Roh Kudus untuk dapat membuat kami cinta dan selalu mencintai Engkau dengan menyala-nyala. Kami butuh Roh Kudus untuk kami tetap setia. Dan hari ini adalah hari pencurahan Roh Kudus, di mana semua gereja Tuhan di dunia merayakannya. Mungkin tidak semeriah saat Natal. Pencurahan Roh Kudus kelihatannya biasa-biasa saja. Tapi orang-orang yang terkoneksi dengan Tuhan, selalu ada di hadirat Tuhan, merasakan hadirat-Mu begitu kuat. Dan kekuatan itu membuat kami bergairah untuk menjadi saksi Kristus di tengah dunia. Oleh sebab itu berfirmanlah Tuhan atas kami siang hari ini, karena kami semua yang ada, baik yang ada di gereja maupun yang ada di online saat ini, mereka sudah siap untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya dan diberkati Tuhan katakan Amin. 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 Shalom. Hari ini adalah karya Roh Kudus di akhir zaman. Jadi tema kita adalah karya Roh Kudus di akhir zaman. Sesuai dengan tradisi Kristiani, hari ini 10 hari setelah peringatan kenaikan Yesus ke surga adalah hari Pentakosta, yang gereja Tuhan. Jadi 2000 tahun ada di Yerusalem, dan itu Natal pada umumnya dirayakan sangat meriah. Yesus ke surga menjadi biasa. Terlebih hari raya Pentakosta hanya peringatan tanpa makna nyata yang dilakukan sambil lalu saja. Namun gereja aliran Pentakosta mungkin masih meriah memperingati 10 hari ini dengan mengadakan kebaktian khusus. Mereka mencari kemenuhan Roh Kudus dan berbahasa roh. Tetapi jika pencarian atau kepenuhan Roh Kudus terbatas atau dibatasi hanya pada hari Pentakosta setahun sekali dan puas dalam berbahasa roh, maka hal itu sudah menyalahi makna pencurahan Roh Kudus yang Tuhan Yesus janjikan buat kita. Sebab ternyata setelah pencurahan Roh Kudus di hari Pentakosta yang bersejarah dan yang telah memberi kuasa maha dahsyat bagi para rasul dan gerejanya untuk mampu bersaksi tentang Yesus di tengah-tengah ancaman besar di Yerusalem sampai ke ujung dunia. Tentunya saya mau katakan bahwa pencurahan Roh Kudus ini masih berlangsung hingga hari ini. Amin. Amin. Pencurahan Roh Kudus sesungguhnya selalu terjadi di mana-mana, kapan saja bagi kita yang percaya, tanpa dibatasi ruang atau gedung gereja atau tempat yang berjauhan ataupun waktu, jam tertentu dan hari-hari tertentu. Kita membuka Kisah Rasul 1 ayat 1 sampai 5. Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya, kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaan yang selesai, dan dengan banyak tanda yang membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa. Yang demikian, katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air,
tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Amin, luar biasa. Kisah Rasul 1 ayat 1 sampai 5 ini sangat luar biasa. Terjadi pencurahan Roh Kudus. Tuhan menjanjikan kepada kita semua bahwa Roh Kudus akan turun atas kita. Dan Yohanes membaptis dengan air katanya. Tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kita lihat setelah pembaptisan ini, saya mulai melihat dari Kisah Rasul 1 sampai selesai. Saya hanya bisa bagikan sampai 8. Kita lihat bahwa setelah hari Pentakosta, kita lihat bahwa Petrus berkhotbah berapi-api. Ketika pencurahan Roh Kudus terjadi 2000 tahun yang lalu di Yerusalem, Petrus itu berkhotbah dengan menyala-nyala dan 3000 orang bertobat. Saya buka terus sampai ayat ke-8. Dan mereka memberikan diri mereka untuk dibaptis. Dan Petrus menyembuhkan orang-orang lumpuh di gerbang indah, gerbang bait Allah yang bernama gerbang indah. Kemudian Petrus berkhotbah lagi di Serambi Salomo. Dan dikatakan di ayat 21, Kisah Rasul 3 ayat 21, Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Yesus tetap ada di sorga. Pencurahan Roh Kudus terjadi bukan waktu 2000 tahun yang lalu saja, tetapi hari-hari ini saya katakan bahwa pencurahan Roh Kudus sedang terjadi secara besar-besaran di seluruh dunia. Kita tidak bisa membatasi pekerjaan Roh Kudus 2000 tahun yang lalu, sehingga kita hanya merayakannya dan menantikan. Bahkan banyak gereja-gereja yang melakukan doa puasa 40 hari dan duduk menantikan Roh Kudus. Saya mau katakan bahwa Roh Kudus turun atas kita semua. Amin. Bukan pada masa lalu, tapi masa sekarang ini. Di mana-mana terjadi kegerakan Roh Kudus ketika seseorang berkoneksi dengan Tuhan. Untung gereja kita ini 1 hari 3 kali berdoa. Mungkin kalau kita lihat ini satu rutinitas, tapi Daniel berdoa 1 hari 3 kali. Dan ketika gereja Tuhan menghadap, melakukan doa terus, kita terus berkoneksi dengan Tuhan, saya percaya kegerakan Roh Kudus akan terjadi. Setelah kegerakan Roh Kudus, kita lihat di Kisah Rasul selanjutnya bahwa Petrus dan Yohanes dibawa ke Mahkamah Agung, Mahkamah Agama. Ketika kita baca ayat 13, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus, Petrus diberikan keberanian. Dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar. Heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Kegerakan Roh Kudus yang terjadi pada saat pencurahan Roh Kudus di Yerusalem, maka kita lihat bahwa Petrus dan Yohanes orang biasa dipakai Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Kita butuh Roh Kudus hari-hari ini, amin. Dengan pengetahuan yang terbatas, dia bisa menyampaikan kebenaran Allah, membawa orang pada pertobatan. Bukankah itu satu kegerakan Roh Kudus? Kalau kita bilang hari-hari ini nggak ada kayaknya Roh Kudus yang bekerja, saya mau katakan bahwa orang-orang yang terkoneksi dengan Tuhan hari ini, mereka merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Kegerakan yang luar biasa terjadi. Saya mau bagikan tentang Kisah Rasul ini terlebih dahulu. Hidup jemaat menjadi berubah. Ya, kita lihat di Kisah Rasul 4, kalau kita baca terus, kita lihat hidup jemaat menjadi berubah. Mereka berdoa, dan ketika mereka sedang berdoa, goyang tempat mereka berdoa, berkumpul, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Luar biasa. Dan kita lihat dampaknya bagi cara-cara jemaat. Mereka hidup dengan cara-cara yang luar biasa. Mereka mulai memberi. Mereka mulai peduli dengan orang lain. Harta yang mereka miliki, mereka bilang bukan milik dia sendiri, tetapi mereka bagikan kepada orang-orang. Ditaruh di kaki Rasul, dan Rasul membagi-bagikannya. Dan apa yang terjadi ketika Ananias dan Safira
berbohong di hadapan Tuhan, maka mereka mati. Kekuatan Roh Kudus bekerja sampai dengan hari ini. Rasul-rasul masuk dalam penjara, mujizat-mujizat terjadi, tanda-tanda heran menyertai pelayanan Rasul Petrus dan para rasul-rasul yang lain setelah pencurahan Roh Kudus. Rasul-rasul di hadapan mahkamah agama, dan terjadi kegerakan yang luar biasa. 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Kita mulai bergerak, kita lihat bahwa dengan COVID ini banyak sekali kegerakan. Kita sadar nggak bahwa Roh Kudus sedang bekerja hari-hari ini? Bukan hanya untuk orang-orang percaya saja, tetapi orang-orang muslim, orang-orang di luar Tuhan, mereka bergerak memberi dan memberi bantuan. Dan saya melihat bahwa dokter-dokter di rumah sakit, dokter-dokter COVID di rumah sakit, mereka datang berdoa. Mereka udah kepanasan dengan baju yang aswat yang mereka pakai. Tidak bisa buang air kecil, tidak bisa buang air besar. Mereka harus tetap kuat. Tetapi mereka membagikan kebenaran Allah, menumpangkan tangan. Bukankah ini satu pekerjaan Roh Kudus? Kita harus menyadari. Kalau hari-hari ini kita lihat banyak orang tidak merasakan hal itu, saya mau katakan orang itu tidak terkoneksi dengan itu. Amin. Kemudian mereka terjadi Stefanus dirajam, dibunuh sampai mati, dilempar batu sampai mati. Satu keberanian mereka percaya kepada Tuhan. Dan kita lihat juga di Kisah Rasul 8, kita baca terus Kisah Rasul 1 sampai selesai, kita lihat habis pencurahan Roh Kudus itu terjadi kekuatan Roh Allah yang luar biasa, yang dahsyat. Bahkan seorang penyihir yang bernama Simon, kita lihat Kisah Rasul 8 ayat 13. Simon sendiri juga menjadi percaya, dan sesudah dibaptis ia senantiasa bersama dengan Filipus, dan takjub ketika melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Seorang penyihir, amin, dapat bertobat diselamatkan bagi Tuhan oleh Petrus, Yohanes, orang biasa yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita sadar nggak, waktu kita menghadapi COVID ini, kita butuh Roh Kudus. Kita butuh kekuatan Tuhan. Tidak gampang untuk kita tinggal di rumah sekian lama. Kita bisa jenuh. Tetapi kegerakan Roh Kudus membuat kita bergerak untuk mencari kebenaran, untuk sibuk dengan Tuhan. Dan akhirnya ada kuasa yang menyertai kita. Ingat, pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta yang pertama-tama kali 2000 tahun yang lalu justru memimpin orang percaya, menjadikan mereka berani kehilangan segalanya. Amin. Siap di penjara, siap diusir keluarga, siap dikucilkan masyarakat. Banyak orang-orang yang sudah bertobat hari-hari ini. Harus meninggalkan keluarganya, mereka berani. Bahkan suster dulu yang merawat cucu saya, sekarang dia ada di Jakarta, dia rindu untuk bisa sama-sama ibadah dengan kita. Dia sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia tinggalkan keluarganya, berani untuk mengambil sikap. Bahkan di status-statusnya dia pakai kalung salib. Keluarganya melihat dia tidak peduli. Amin. Roh Kudus bekerja, menjadi berani kehilangan segalanya, siap di penjara, siap diusir keluarga, siap dikucilkan masyarakat, siap kehilangan hak di bumi, siap kehilangan harta, rumah, keluarga negaraan, bahkan siap kehilangan nyawa bagi Kristus. Kita menjadi berani. Ribu tahun yang lalu Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta ke atas para rasul dan orang-orang percaya. Dan pencurahan Roh Kudus ini membawa orang percaya memasuki proses penyucian.
pengujian dan pemurnian untuk membuktikan iman kita yang berkualitas di hadapan Tuhan. Doli tidak gampang untuk ada di Laos sekian lama dengan bahasa yang terbatas, dengan segala pergumulan yang ada. Berani. Ini sudah dinubuatkan Daniel bahwa curahan Roh Kudus di hari-hari akhir adalah bagi tujuan proses penyucian, pemurnian dan pengujian. Kita buka Daniel 12 ayat yang ke-10. Ayat yang 10, banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Curahan Roh Kudus di hari-hari terakhir. Ini yang disebut Pentakosta ketiga. Ada banyak orang-orang katakan bahwa akan terjadi Pentakosta ketiga. Saya percaya bahwa Pentakosta ketiga sudah dan sedang berlangsung. Amin. Amin. Jam curahan Roh Kudus untuk menuai jiwa-jiwa akhir zaman bukanlah sebuah acara KKR yang super besar. Dihadiri puluhan ribu jiwa dengan pendeta yang didatangkan dari luar negeri, di mana setiap orang akan bergerak. Dari orang-orang biasa, mereka akan melakukan sesuatu yang luar biasa, yang kita nggak pernah bayangkan orang itu melakukan sesuatu. Waktu pencurahan Roh Kudus yang terakhir sebelum Tuhan datang mengangkat mempelainya itu sudah berlaku dan masih terus berlaku sampai terjadinya pengangkatan. Pencurahan Roh Kudus sedang terjadi sampai pada waktu pengangkatan. Penderitaan, aniaya akan terjadi atas kehidupan kita. Justru kita butuh Roh Kudus. Amin. Contohnya seperti yang berlaku di Timur Tengah. Proses penyucian, pemurnian, dan pengujian yang menemukan iman yang berkualitas harus terjadi. Penganiayaan, penderitaan. Benar jika firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Kita terpanggil sesuai dengan rencana. Kita nggak bisa kerja tanpa kuasa. Dan kaum radikal berlaku di Timur Tengah dan di seluruh dunia. Tuhan juga turut bekerja lewat kejadian ini. Sehingga lewat kejadian ini banyak orang yang kepada Kristus, banyak orang datang kepada Kristus, pindah agama. Orang percaya yang sebelumnya suam-suam kuku menjadi sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kita lihat situasi yang terjadi hari-hari ini. Kadang kita lihat saudara-saudara kita yang dulunya tidak mencari Tuhan, mereka mulai mencari Tuhan. Iman yang selama ini jenuh menjadi iman yang ekstrim, sehingga banyak di antara kita yang siap mati dibunuh karena tidak mau menyangkal Yesus. Banyak dokter-dokter yang siap mati hari-hari ini untuk menangani COVID ini. Bayangkan tiap hari kita melihat jumlah COVID ini makin tinggi dan makin tinggi. Memang sudah mulai menurun. Tetapi kita lihat bahwa dokter-dokter sudah mengalami kelelahan sebenarnya, tetapi mereka melakukan panggilan di dalam kehidupan mereka. Kalau bukan kekuatan Roh Kudus, mereka tidak mampu untuk melakukan itu. Bukankah pencurahan Roh Kudus itu sudah terjadi? Amin. Para pengungsi atau pelarian yang bukan Kristen berkesempatan untuk dengar kabar Injil di dalam ibadah, atau ada para misionaris Kristen yang memberi pertolongan di kem-kem perlindungan jutaan pengungsi yang belum pernah mendengar Injil sebelumnya, memeluk agama Kristen, kini jadi percaya kepada Kristus. Apa yang dilakukan oleh Doli di Laos, banyak orang tidak percaya Yesus. Kita butuh kuasa untuk menyatakan itu. Kita nggak perlu pintar, kita nggak perlu hebat, tetapi kuasa Roh Kudus yang memampukan kita untuk melakukan hal ini. Lewat kejadian COVID yang mengerikan ini, kita nggak tahu kapan akan berakhir.
Bahkan peneliti mengatakan bahwa tidak segampang. Kalau hari-hari ini orang bilang oh ada antivirusnya dan sebagainya, saya mau katakan bahwa ada dokter yang memberikan kesaksian bahwa 2 tahun mereka bisa menemukannya. Bukan dengan waktu yang sebentar. Dengan berbagai hal yang terjadi, perkembangan penyakit COVID ini tidak gampang untuk menemukan virusnya. Dan menurut penelitian 2 tahun baru bisa ditemukan virus ini. Kita butuh Roh Kudus. Amin. Lewat kejadian ini Roh Kudus dicurahkan bagi tujuan penuaian jiwa-jiwa di akhir zaman secara besar-besaran. Kita lihat di berbagai negara orang berlutut di jalan-jalan berdoa. Bukankah ini pencurahan Roh Kudus sudah terjadi? Jangan kita hanya berpikir bahwa oh kita merayakan Pentakosta hari ini, tetapi kita sendiri tidak merasakan pencurahan Roh Kudus itu setiap hari dalam kehidupan kita. Untuk menarik orang-orang yang belum percaya agar menjadi orang percaya dengan sekaligus memurnikan iman orang-orang yang sudah lama percaya. Itu Roh Kudus sudah terjadi hari-hari ini. Dokter-dokter di rumah sakit COVID berdoa menumpangkan tangan pada orang-orang sakit. Baik dia orang percaya atau orang yang tidak percaya, dokter datang menumpangkan tangan. Bahkan ada seorang pilot yang diizinkan Tuhan untuk kena COVID. Saat dia kesakitan, dia mendoakan orang dan orang itu sembuh. Sementara dia sendiri belum keluar. Bukankah ini pekerjaan Roh Kudus? Gak ada seorang pun yang dapat melakukan hal ini tanpa Roh Kudus. Ini kebangunan rohani. Ini karya Roh Kudus. Orang-orang mulai membagikan makanan, sembako, bantuan-bantuan di jalan-jalan. Ini pekerjaan Roh Kudus bagi orang percaya untuk membuktikan kesucian iman kita. Lewat penderitaan yang akan terjadi, kita nggak tahu penderitaan apa yang akan terjadi kemudian. Ini proses pemurnian. Daniel sudah katakan, pewahyuan sudah dinyatakan oleh Daniel di akhir zaman akan terjadi pemurnian. Kalau pemurnian terjadi nggak ada Roh Kudus, nggak ada yang kuat. Amin. Kita harus membuktikan kesucian iman kita lewat penganiayaan atau lewat penderitaan yang terjadi hari-hari ini di tengah dunia yang Tuhan izinkan. COVID ini ada dalam kontrol Tuhan. Amin. Terjadi tidak begitu saja terjadi. Mungkin ada pengaruh dari orang jahat yang melakukannya. Saya mau katakan kalau Tuhan tidak izinkan terjadi, maka itu tidak akan terjadi. Dan saya mau katakan bahwa COVID ini ada dalam pengendalian Tuhan. Supaya kita orang-orang percaya, bukan iman yang diucapkan di bibir dan di dalam pikiran semata-mata, tetapi iman yang dibuktikan lewat kesetiaan kita sama Tuhan. Inilah yang disebut pencurahan Roh Kudus bagi penuaian jiwa-jiwa di akhir zaman. Tanpa adanya orang-orang yang pergi penginjilan kemana-mana, orang sudah berlutut bertobat di jalan-jalan, mohon kepada Tuhan sambil memuji Tuhan. Amin. Kita lihat di sini Kisah Rasul, kita kembali ke Kisah Rasul 1 ayat yang ke-4. Kisah Rasul 1 bersama dengan mereka yang melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Amin. Roh Kudus yang dijanjikan akan turun atas kita. Dan Tuhan katakan di ayat 4, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya,
telah kamu dengar daripada pesan Tuhan untuk pencurahan Roh Kudus terjadi. Tuhan katakan jangan tinggalkan Yerusalem. Yerusalem adalah tempat pertama kali pencurahan Roh Kudus. Kita lihat apa yang dimaksud Yerusalem menurut Alkitab. Zakaria 8 ayat 3. Ya, beginilah firman Tuhan, aku akan kembali ke Sion dan akan diam di tengah-tengah Yerusalem. Sebab Yerusalem akan disebut kota setia dan gunung Tuhan semesta alam akan disebut gunung kudus. Amin. Yerusalem berbicara tentang kesetiaan. Jangan tinggalkan kesetiaan. Tetap setia sama Tuhan di tengah-tengah apapun yang terjadi, yang Tuhan izinkan terjadi atas bumi ini. Sekali lagi saya katakan bahwa yang terjadi di bumi ini ada dalam kontrol Tuhan. Jangan takut. Tetap setia, tetap tinggal di Yerusalem. Amin. Setia dalam keluarga, setia dalam pelayanan, setia baca firman, setia berdoa, setia melakukan firman Tuhan walaupun sulit hari-hari ini kita lakukan firman Tuhan. Tetap lakukan kebaikan, tetap lakukan berbuat baik kemana-mana. Yerusalem berbicara tentang kesetiaan. Jangan tinggalkan Yerusalem, jangan tinggalkan rumah tangga kita. Rumah tangga yang kuat akan diberkati Tuhan, amin. Pekerjaan, usaha, hidup kita akan berhasil dan beruntung. Banyak rumah tangga yang dipulihkan oleh Tuhan hari-hari ini. Saya mau katakan bahwa ketika rumah tangga kita hancur berantakan, kalau ada satu orang dalam keluarga yang dipenuhi oleh Roh Kudus, pemulihan itu akan terjadi. Pemulihan itu akan terjadi dan Tuhan butuhkan dan Tuhan buktikan. Dari rumah tangga yang kuat, banyak keberhasilan dalam Tuhan. Dibaptis Roh Kudus. Kisah Rasul 1 ayat 5. Hari kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Hari ini kita merayakan Pentakosta. Roh Kudus dicurahkan untuk kita. Kita perlu Roh Kudus. Amin. Amin. Yesus naik ke sorga supaya Roh Kudus diberikan kepada kita. Supaya ada banyak pekerjaan Tuhan Yesus yang bisa kita lakukan. Bahkan lebih besar. Kita buka Kisah Rasul 1 ayat 8. Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Gereja dipanggil bukan untuk menghakimi dunia, bukan untuk menjadi sama dengan dunia. Gereja dipanggil untuk menjadi saksi di tengah dunia, untuk mengubah dunia. Untuk itu gereja membutuhkan kuasa dari surga. Tuhan katakan, nantikan dia di Yerusalem. Nantikan dia dalam kesetiaan. Yang kedua, Zakaria 8 ayat 3 katakan, Yerusalem juga berbicara tentang kekudusan. Kita dipilih untuk menjadi milik Tuhan. Orang-orang kudus adalah orang-orang yang dikuduskan oleh Roh Kudus. Kita butuh Roh Kudus untuk menguduskan kehidupan kita. Roh Kudus memberikan penerangan, memberitahukan akan segala dosa dan pelanggaran kita sehingga terjadi kekudusan. Kalau kita tinggal di Yerusalem, maka kekudusan akan terjadi. Kita nggak sibuk dengan urusan sana sini, urusin orang lain begini, mereka berbuat begini dan begitu. Kita tetap setia, tetap ada di Yerusalem untuk pengudusan terjadi atas kehidupan kita. Sehingga kita bukan lagi dari dunia ini, tetapi kita berasal dari Tuhan. Jangan tinggalkan kekudusan. Kita tinggal di Yerusalem, artinya tetap setia.
Tadi lagu tadi katakan, ku tetap setia, ku tetap cinta, walau badai topan melanda, walau keadaan dunia ini nggak menentu, kita tetap setia. Setia artinya percaya akan setiap janji Tuhan, bahwa Dia akan menolong kita, akan melindungi kita, akan memelihara kita di tengah-tengah situasi dan keadaan yang sedang berlangsung hari-hari. Dunia akan dipulihkan melalui kesaksian kita. Amin. Bukan melalui paksaan, apalagi peperangan. Oleh sebab itu kebenaran firman Tuhan yang kita dengar, jadikan itu menjadi daging dalam kehidupan kita dan menggerakkan setiap unsur-unsur sel dalam tubuh kita untuk melakukan kebenaran ini. Rencana Allah terjadi secara bertahap. Rencana Allah dalam kehidupan kita terjadi secara bertahap. Dan Allah sendiri yang akan memperlengkapi. Kesaran 4 ayat 31. Dan ketika semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Tadi kesaksian Pak Aweng mengatakan bahwa dia dengan berani untuk menyatakan kebenaran. Saya percaya Roh Kudus sudah turun. Amin. Jangan sepelekan pekerjaan Roh Kudus. Kita tahu apa yang kita nggak pernah bisa buat. Kalau hari ini kita bisa buat, itu Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita. Orang-orang yang gereja-gereja mungkin yang nggak mampu lagi, dia tetap membagikan, memberi, itu karena pekerjaan Roh Kudus. Bahkan ketika diperhadapkan pada kematian, mereka berani. Kisah Rasul 7 ayat 55. Paulus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Amin. Stefanus berani. Tuhan katakan siapa yang kehilangan nyawanya, dia akan memperoleh kembali nyawa. Pagi ini kita akan membaca dan menghayati lebih dalam lagi makna kepenuhan dan karya Roh Kudus dalam diri kita gerejanya di hari-hari ini. Melalui pengalaman nyata dari Rasul Yohanes. Rasul Yohanes mengatakan bahwa aku dikuasai Roh. Pada saat mana Yohanes mengatakan bahwa aku dikuasai Roh Kudus? Pada saat ada dalam penderitaan. Pada saat dia ada di Pulau Patmos yang sedang ditawan oleh karena firman Allah. Jadi penderitaan membuat Roh Kudus bekerja atas kita, memberikan kemampuan buat kita untuk jadi saksi. Saya mau bagikan 4 hal secara cepat, karena kita mesti menyadari bahwa pekerjaan Roh Kudus sedang berlangsung sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kasih karunia yang Tuhan berikan hari ini luar biasa. Siapa yang peka, siapa yang bisa merasakan itu luar biasa. Mereka tidak akan mengalami kejenuhan, mereka bahkan akan diberikan suatu gairah yang luar biasa di akhir zaman ini. Satu ayat 9 sampai 11. Kita cepat aja. Mengenai saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus.
Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh Roh dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bumi sabda Allah. Katanya, apa yang kau lihat? Tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini: ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamos, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Ketika Yohanes dikuasai oleh Roh Kudus, dikatakan firman Tuhan, maka dia menerima firman yang hidup. Jadi ketika kita ada dikuasai oleh Roh Kudus, firman Tuhan yang saya bagikan akan menjadi rema buat kita hari ini. Kita baca ayat 16, Wahyu 1 ayat 16. Dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata dua, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Di tangan kanannya dia melihat memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam. Artinya firman Allah yang dia kirimkan kepada 7 jemaat ini adalah firman Allah. Firman Allah ayat 19, karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Apa yang tertulis dalam Alkitab adalah firman Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Tulisan yang diilhamkan oleh Roh Kudus itu adalah firman Allah yang dapat apa? Coba kita baca 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Keluarganya untuk masuk bahtera. Tapi kita sibuk dengan perkara-perkara dunia. Tetapi kalau kita tidak sibuk dengan perkara dunia, tetap di Yerusalem dengan kesetiaan dan kekudusan, maka kita akan dipenuhi Roh Kudus dengan dahsyat yang luar biasa. Amin. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Amin. Tulisan yang dikirimkan kepada 7 jemaat atau 7 malaikat, artinya gembala atau pendeta, agar mereka dapat dan mau membaca firman Allah, untuk kemudian mau dikoreksi dengan firman Allah, mau diperbaiki, mau disucikan menjadi pemenang serta menjadi sempurna. Karena kalau kita baca dari pasal 1 sampai pasal 3 tertulis firman Tuhan yang mengandung pujian dan teguran serta tawaran untuk kita bisa menang. Di Pulau Patmos, ketika Yohanes dikuasai oleh Roh Kudus, dia menerima firman Allah. Dan Tuhan katakan, tuliskanlah itu di dalam sebuah kitab dan bagikan kepada seluruh gereja Tuhan. Firman Allah sedang bekerja hari-hari ini pada semua pendeta, pada semua gembala. Untuk apa? Untuk mengoreksi. Bagi semua orang yang membaca firman Tuhan hari-hari ini, dia dikoreksi oleh Tuhan. Banyak pelayanan pekerjaan Tuhan, mereka hamba Tuhan hanya siapkan khotbah hari Minggu, selebihnya mereka terus untuk menjadi saksi bagi setiap gereja-gereja Tuhan. Yang pertama, ketika kita dikuasai Roh Kudus, kita disucikan oleh Dia melalui firman. Yang kedua, ada 4 hal: dikuasai Roh Kudus dan kita menjadi menyembah Allah. Wahyu 4 ayat 1 sampai 11. 4 tua-tua dan keempat binatang. Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga, dan suara yang dahulu yang telah aku dengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah sebuah tahta terdiri di sorga, dan di tahta itu duduk seorang, dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis, dan suatu pelangi melingkungi tahta itu, gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya, dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka, makhluk penuh dengan mata,
di sebelah muka dan di sebelah belakang. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya, dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya ada dan diciptakan. Dengar dan menuliskan Wahyu 4 ayat 1-11 tadi. Penampilan Sang Pencipta di atas tahtanya membuat 4 makhluk hidup yang di sorga tak henti-hentinya siang dan malam berseru-seru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Bahkan 24 tua-tua segera turun dari tahta serta melemparkan mahkotanya, lalu tersungkur sujud menyembah Sang Pencipta. Kehidupan yang dikuasai Roh Kudus akan sungguh-sungguh dan semakin meningkat dalam penyembahan, dalam roh dan penderitaan. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus dalam penderitaan, dia akan menyembah Allah siang dan malam. Mereka tidak menjadi jenuh untuk tetap datang berdoa semangat. Padang gurun, dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas ekor binatang yang merah ungu, penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Perempuan itu memakai kain ungu dan kain tribusi yang dijasi dengan emas dan permata dan tiara, dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala pujian dan kenajisan perkawinan. Ayat 5. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari pujian bumi. Ayat 7. Lalu kata malaikat itu kepadaku, mengapa engkau heran? Aku akan mengatakan kepadamu rahasia perempuan itu, dan rahasia binatang yang memikirnya, binatang yang Semakin Rasul Paulus dikuasai oleh Roh Kudus, semakin terungkap apa yang akan dan sedang terjadi di dunia akhir zaman. Dalam penguasaan Roh Kudus sebenarnya mata rohani kita dapat melihat dan menyelidiki kenajisan hebat yang sedang terjadi. Namun bagi dunia dianggap heran, dianggap bagus, dianggap ajaib oleh manusia-manusia pada umumnya. Karena Rasul Yohanes sempat heran. Buat apa engkau heran, kata malaikat? Perempuan pelacur besar ini simbol mempelai setan, gereja palsu yang sedang mempraktekkan pelacuran jasmani dan rohani dengan penghuni dunia. Kita melihat secara jasmani ada banyak pelacuran jasmani, pelacuran rohani, di mana orang tidak lagi mengasihi Tuhan, gereja-gereja tidak lagi mengasihi Tuhan lebih dari segala pelayanan yang mereka lakukan. Tidak peduli penderitaan apa yang sedang kita alami hari-hari ini. Roh Kudus memampukan kita memiliki mata rohani yang tajam untuk melihat situasi dan keadaan bumi ini yang penuh dengan pelacuran jasmani dan rohani. Maka Tuhan bilang, tinggal di Yerusalem dengan kesetiaan, dengan kekudusan untuk menerima Roh Kudus. Kalau Roh Kudus turun atas kita, kita akan diberikan
satu mandat oleh Tuhan untuk melakukan ini dan itu. Kalau setiap hari Roh Kudus memenuhi kehidupan kita, ada banyak gairah, ada banyak hal yang bisa kita lakukan buat Tuhan. Amin. Jadi yang ketiga, ketika kita dikuasai oleh Roh Kudus, kita selalu waspada terhadap kenajisan yang sedang terjadi. Kita 10 sampai 11. Lalu di dalam roh dia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan dia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari sorga dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Amin. Ketika Rasul Yohanes dikuasai Roh Kudus di Pulau Patmos dalam penderitaan, dia mengenal oleh iblis. Penyesatan tidak mungkin bisa kita dapat. Sebab apa? Kita mengenal mempelai anak domba Allah yang akan menjemput kita. Maka ada firman Tuhan katakan, ini ada di sana, Yesus ada di sana, Tuhan ada di sini dan di sana. Gereja sana lebih bagus dari gereja sana, sini dan sini. Pelayanan dikuasai Roh Kudus. Ia menulis demikian di ayat 1 dan 2. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suami. Ketika kita dikuasai oleh Roh Kudus dalam penderitaan, apapun, sehebat apapun yang akan menimpa bumi ini, kita nggak tahu apa yang akan terjadi kemudian. Kita akan memiliki tujuan, jalan hidup, dan Tuhan memberitahukan kemana arahnya, sebab kita mengenal mempelai perempuan anak domba ini. Dia akan datang kembali, dan sebelum dia datang, dia sudah mencurahkan Roh Kudus di atas kita. Jadi tidak ada seorang pun yang mungkin tertinggal nanti katakan aku tidak tahu tentang Tuhan. Roh Kudus sedang bekerja, bahkan tidak lewat penginjilan, lewat penderitaan, lewat COVID, lewat segala hal. Gereja-gereja Tuhan di Eropa yang tadinya udah tutup dan sebagainya, mereka tidak lagi menyembah Tuhan, mereka menyembah di jalan-jalan. Kesimpulannya, Rasul Yohanes disuruh menulis semua pengalamannya di dalam kitab Wahyu dengan satu kerinduan besar, agar kita para hamba-hamba Tuhan maupun jemaat-jemaat Tuhan yang dipenuhkan dan dikuasai Roh Kudus mengalami apa yang dialaminya secara rohani dan melihat apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Biarlah melalui pemberitaan firman Tuhan ini kita menyadari bahwa Roh Kudus ada saat ini. Amin. Amin. Dia sedang bekerja. Kalau hari ini kita mungkin nggak punya uang, nggak bisa makan dan sebagainya, kita bisa kuat hari ini. Roh Kudus yang sedang bekerja atas kita. Kita nggak sedang menyangkal Tuhan dalam kesusahan kita. Itu Roh Kudus. Nggak ada satu orang pun yang dapat melakukan hal-hal yang baik firman Tuhan ini kecuali Roh Kudus yang memberikan kekuatan itu buat kita lakukan. Jadi jangan abaikan dia. Dia ada di dalam kehidupan Pak Aweng, dia ada dalam kehidupan Atta hari ini, dia ada dalam kehidupan Doli, dia ada dalam kehidupan saya, Debbie, Ricky, Irma, dan juga Pak Yadi hari ini. Sekarang aktifkan dia. Hidup ini adalah kesempatan buat kita. Siang malam pun kita berdoa, Roh Kuduslah yang memampukan kita. Kadang saya nggak harus berdoa. Saya menyembah terus. Di saat-saat saya menyembah, Roh Kudus ingatkan saya akan seseorang, kemudian saya berdoa buat orang. Tidak harus saya rutin dengan berdoa, dengan aturan-aturan. Roh Kudus akan memberitahukan kepada kita siapa yang harus kita doakan.
Kemarin siang juga Ata dan juga Odi, kita mau lakukan perjamuan kudus setelah itu kita tutup. Haleluya. Pada malam waktu Yesus diserahkan, ia mengambil roti dan mengucap syukur atasnya. Ia berkata bahwa ini adalah tubuhku yang kupersembahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Makanlah tubuh Kristus yang terpecah-pecah tadi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu mengucap syukur atasnya. Ia berkata bahwa ini adalah cawan perjanjian baru, darah yang kutumpahkan bagi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Minumlah darah Yesus yang menghapus dosa-dosamu dan dosa-dosaku, serta dosa seluruh dunia. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu yang telah Engkau korbankan bagi kami. Biarlah tubuh yang terpecah-pecah ini menjadi kehidupan kami yang baru. Kami menjadi saksi Kristus, dan darah yang tercurah mengalir dalam setiap kehidupan kami, menjadikan satu gairah yang luar biasa untuk menemukan jiwa-jiwa di akhir zaman ini. Terima kasih untuk pengampunan dosa-Mu. Terima kasih untuk setiap berkat yang turun atas kehidupan kami. Dan kami percaya setiap kutuk yang mengikat kehidupan kami telah dipatahkan Yesus di atas kayu salib. Barang siapa yang percaya kepada kematian Yesus di atas kayu salib, menebus segala dosa, pelanggaran, dan setiap kutuk, maka kami yang percaya dibebaskan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur, dan sekaligus mengakhiri ibadah kami pada siang hari ini. Kita bangkit berdiri, terima berkat Tuhan. Kekasih-kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah mata imanmu kepada Tuhan dan terimalah berkat. Kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dari Allah Roh Kudus akan senantiasa ada dan tinggal bersama-sama dengan kita sekalian dari sekarang kekal sampai selama-lamanya. Amin. Amin.